Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini izinkanlah saya Romastaida Agustina Siregar, CGP Angkatan 9 Kota Medan, SMA Swasta Santo Yosef Medan menyajikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Sebagai fasilitator, Ibu Dewika Setiawati Nasution, dan sebagai pengajar praktik, Ibu Magdalena Tarigan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan murid, kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua murid untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai yang mencapai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan program pembelajaran yang sudah berjalan. Saya juga masih berasumsi bahwa nilai adalah akhir dari segalanya, tanpa melihat proses murid dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus yang dikatakan pandai, dan meremehkan kemampuan anak yang mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat murid tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang memerdekakan, pembelajaran yang menuntun, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan, yang belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti ada yang harus menggunakan audiovisual, dan kinestetik. Tugas guru adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam tersebut. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik murid, mengetahui hambatan dan tingkat kemajuan murid dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat murid senang, bersemangat, dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang menuntun. Saya menyadari bahwa kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada pembelajaran matematika yang menurut murid adalah pembelajaran yang menakutkan dan membosankan. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh murid, baik dari perkataan sampai dengan perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid dalam pembiasaan budi pekerti, serta menjadi penuntun ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Pendidikan yang sesuai kodrat alam dan zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik,
kemampuan dan bakat yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga anak-anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mendapat capaian tingkat tertinggi. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan di sekolah, yang pertama, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid dan menyenangkan. Ketiga, mengenali karakter dan latar belakang dari murid dengan cara menjalin komunikasi baik dengan orang tua. Yang keempat, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang kelima, melakukan pendekatan emosional kepada murid dengan saling berbagi cerita dan motivasi. Yang keenam, memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Terima kasih.